margin dari kenaikan BBM ini untuk apa? Ya kan, Pilpres sudah dekat, atau untuk mengamankan infrastruktur yang mungkin saja tidak bisa selesai. Jadi kami melihat memang ini sepertinya ada kemudian kepentingan lain pemerintah untuk mencari kelebihan dari APBN ini untuk penggunaan yang lain. Ya, bisa saja untuk kemudian memastikan infrastrukturnya ini tidak mangkrak di 2024. Bakar duit itu justru infrastruktur yang dibangun dengan anggaran yang besar-besar ternyata kemudian tidak mampu kemudian mengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kan banyak contohnya. Iya. Termasuk Bandara Kertajati. Dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, beragam isu yang kita hadirkan dan narasumber yang kita minta untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pedis, Bang. Pada tayangan kali ini, isu yang lagi hangat, kita memilih tema soal ekonomi dengan topik kenaikan BBM. Wah. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu, Bung Irwan Peco, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Demokrat Dapil Kaltim. Kaltim, ya. Wah, apalagi beliau ini membidangi masalah transportasi, tentu sangat rentan dengan kebijakan kenaikan BBM ini. Benar sekali. Terima kasih Bung Irwan sudah bersedia hadir di bincang tipis-tipis. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Bang Herman. Oke. Bung, ini soal kenaikan BBM ini dari tahun 82 saya masih anak-anak di radio-radio di kampung-kampung sana sudah biasa mendengar lagunya One Pals. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik susu, banyak anak kurang gizi. Ini sebenarnya dari turun-temurun nih. Apa yang terbentuk dalam pemikiran Anda soal kenaikan BBM ini? Ya, kenaikan BBM ini kan kebijakan politik. Ya. Sama momentumnya gitu kan. Jadi semua pemimpin pernah melakukannya. Ya, dan ada naik, ada turun. Ya. Cuma yang membedakan sekarang ini memang naik terus dan momentumnya tidak tepat. Oke. Nah, jadi kayak seperti sekarang, kok tiba-tiba dinaikkan? Ya kan? Sementara harga minyak dunia sedang turun, di semua negara juga untuk BBM untuk rakyatnya turun. Nah, ini malah naik dan naiknya nggak tanggung-tanggung. Marginnya 2.000 sampai 2.500. Kalau dulu waktu PSBY menaikkan Rp250 di saat harga dunia minyak dunia 150 US dollar per barrel, semua turun, demo dan lain-lain. Nah, ini naik 2.000 sampai 2.500 di saat momentumnya tidak tepat, rakyat sedang susah, baru saja pandemi, dinaikkan siang-siang bolong. Ya, inilah artinya di saat momentum tidak tepat selalu kemudian rakyat menjadi korban. Tujuan pencabutan subsidi ini apa? Itu yang kita tanyakan. Kalau ceritanya kemudian mengalihkan subsidi yang selama ini salah, terlalu lama 8 tahun itu untuk sebuah negara besar mengkoreksinya. Gitu. Sementara tujuan dari APBN itu kan untuk mensejahterakan rakyat. Memang layaklah rakyat itu disubsidi. Ya, sehingga fungsi pemerintah di situ dalam menyusun APBN, disitulah kemudian dilihat yang mana proporsi untuk kemudian isu strategis dan skala prioritas. Nah, skala prioritas kita dalam membantu rakyat yang sedang susah ini. Jadi layaklah kemudian subsidi 200 triliun ya, APBN itu untuk subsidi energi, BBM dan LPG, dibanding ratusan triliun untuk membangun infrastruktur besar, ya, mercusuar yang pada saat terwujud ternyata tidak ada manfaatnya. Tidak bandara, contoh bandara ya. Jadi apa? Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pun tidak bisa. Kereta api cepat malah ditambah, terus modalnya tidak jadi-jadi. Ya, itulah yang kemudian bangun bendungan, sawahnya juga tidak ada, belum teraliri. Inilah yang kemudian yang kita tidak sangat percaya bahwa tujuan mencabut subsidi ini untuk rakyat ini benar-benar seperti yang mereka sampaikan itu. Jadi tadi Bapak dari sisi momentumnya ya, habis babak belur kita soal pandemi, disusul lagi kenaikan
BBM. BBM. Saya mau ngiris tipis-tipis dulu nih, Ya. masuk ke masalah dulu. Di era Anda berkuasa kan juga Partai Demokrat pernah juga kenaikan BBM. Ya. Pertanyaan saya, apa bedanya kenaikan BBM di eranya Pak SBY dengan di eranya Pak Jokowi? Loh, dulu ya, waktu kita mau menaikkan di zaman Pak SBY, semua dilibatkan. Bahkan anggota DPR RI pun. Berarti komunikasi politik. maksud Ya, Anda? komunikasi politik bagus. Kita kemudian betul-betul mendengarkan masyarakat. Ya, kemudian sebelum itu kita sudah siapkan program-program pro rakyatnya. Bantalannya gitu maksudnya. Bantalan ekonominya termasuk bantuan langsung tunai, ya, kemudian BLSM, kemudian program padat karya yang lainnya, yang mana kemudian mampu menjaga daya beli masyarakat. Masyarakatnya tidak terdampak dan kenaikannya tipis-tipis. Tipis-tipis juga. Yang Iya. sekarang juga dilakukan pemerintah sekarang juga kan sama, ada juga bantalannya juga ini juga. Bantalannya yang ini belum siap. Ya, belum siap. Kemudian datanya juga amburadul. Terbukti waktu itu data ini digunakan pada saat COVID-19, masih banyak masyarakat yang sasaran juga. salah sasaran. Katanya tadi subsidi salah sasaran, Iya. tapi perpindahan juga salah sasaran juga. Ya, justru ini membuat masalah makin bertumpuk. Ya, jadi saya melihat bahwa momentum kenaikan BBM pemerintah ini dicari-cari. Jadi pembedanya tadi hitung-hitungannya gimana di hitung-hitungan Pak Irwan Peco di era SBY dan eranya Jokowi ini? Di eranya PSBY itu memang momentum kita pada saat itu. Harga minyak dunia itu 100 kali lipat naik. Ya. 150 US dollar per barrel. Sekarang harga minyak dunia stabil, malah turun 89 US dollar per barrel. Dan kalau PSBY waktu itu harga minyak dunia turun dan harga BBM pun kita turun waktu itu ya. Iya. Dari 6.000 sama ke 4.500. Ya, tapi bedanya Jokowi ini 8 tahun naik terus. Oh, nggak pernah turun. Tidak pernah menurunkan. Sama dengan gaji PNS. Oh, Ya jadinya Pak SBY gaji naik ya waktu itu ya. Gaji naik. Kan ini kan tidak pernah naik gaji. Terakhir 2019. Ya, dan 2014 hanya 2 kali dalam 8 tahun ini untuk kenaikan gaji. Jadi kami melihat memang ini sepertinya ada kemudian kepentingan lain pemerintah untuk mencari kelebihan dari APBN ini untuk penggunaan yang lain. Ya, bisa saja untuk kemudian memastikan infrastrukturnya ini tidak mangkrak di 2024. Ya, termasuk kemudian mendorong fungsional IKN. Ya, termasuk juga penanaman modal-modal ke BUMN yang bangkrut ini. Oh, ada aroma ke sana. Ya, aroma ke sana pastilah ada aromanya ke sana gitu. Dan itu harus dijelaskan pemerintah karena katanya ya 500 triliun ini sudah habis untuk mensubsidi energi BBM dan LPG. Faktanya 500 itu tidak semua subsidi BBM dan LPG, hanya 200. 300-nya itu akibat keteledoran pemerintah utang ke Pertamina dan PLN. Nah, pertanyaannya, apakah 300 ini benar-benar sudah direalisasikan dibayarkan ke Pertamina dan PLN? Oke, saya mau ngiris tipis-tipis lagi nih, Bung Irwan Peco. Kalau memang katakanlah pemerintah tidak menaikkan BBM, apa penghematan efisiensi di mana saja, di PLN, di Pertamina, atau di kemana lembaga-lembaganya nggak bisa kira-kira menurut Anda yang bisa diefisiensikan? Mulai dari Pertaminanya dulu. Apa yang Anda lihat di Pertamina? Karena BBM bersubsidi ini di bawah, di grassroots saja kita lihat. Ya, contohnya misalnya eceran. Ya, eceran-eceran itu banyak kemudian ditimbun. Ya, itu yang masih grassroots ya. Kemudian penggunaan BBM subsidi ini oleh industri. Oh, ini enggak main-main. Ya, jumlah industri tambang ilegal kita, kemudian perkebunan sawit, belum lagi industri lainnya yang menggunakan BBM subsidi ini. Tapi jangan kemudian ini salah sasaran ini, kemudian rakyatnya yang salah.
Coba apa dulu Bang? Iris tipis dulu soal efisiensi dulu Bang di BUMN kita. Apa aja Bang yang perlu diefisiensikan? Ya itu tadi, kalau ya Pertamina sendiri gaji-gaji pegawainya perlu diefisiensikan gitu. Katanya ada yang 3 miliar, 100 juta gitu. Ya pokoknya reformasi BUMN-nya lah, BUMN-nya. Kemudian tadi kebocoran terkait BBM subsidi ini. Kemudian penghematan di APBN sendiri. Ya kita lihat kemudian jor-joran Jokowi membangun infrastruktur ini lebih seperti mau meninggalkan kesan bahwa membangun infrastruktur banyak tol, ya, membangun bendungan, ya, termasuk rencana membangun IKN ini. Tetapi sebagian pada saat terwujud itu kita tidak melihat daya ungkit ekonominya, sehingga harusnya ya untuk 2023-2024 ini harusnya lebih banyak rehab, ya, rehab yang sudah dibangun itu dibanding kemudian membangun baru infrastruktur itu yang nanti ujungnya tidak selesai di 2024. Oke, karena Anda di kontra, saya pro pemerintah dulu ya. Saya bilang subsidi ini membakar duit. Anda mungkin mengikuti Prastowo itu yang jubirnya Kemenkeu itu. Itu gimana, Bung Irwan? Saya di pihak pemerintah dulu. Saya bilang subsidi ini membakar uang. Sementara infrastruktur itu untuk memacu sentra-sentra perekonomian, gitu gimana? Iya, itu logika sesat. Bagaimana subsidi yang jelas-jelas ya tujuannya untuk kemudian membantu rakyat yang susah, kemudian mensejahterakan rakyat, dan hak itu uang rakyat dalam APBN. Jadi bukan bakar duit itu. Bakar duit itu justru infrastruktur yang dibangun dengan anggaran yang besar-besar ternyata kemudian tidak mampu kemudian mengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kan banyak contohnya. Iya. Termasuk Bandara Kertajati. Fungsinya nggak jalan ya? Nggak jalan. Sementara uangnya udah terbakar kan? Iya, parkir uang itu, hilang uang. Parkir. Justru itu yang dibakar ya? Kalau subsidi, kalau dihilangkan kan jadi tambah miskin, banyak, inflasi tinggi. Iya, pasti naik nanti. Nah, iya, komitmen pemerintah tahun depan itu menjaga inflasi 3,3%. Ini Anda optimis misalnya? Tidak mungkin. Itu udah pasti inflasi kita tahun depan itu 7-8%. Artinya kalau inflasi naik sampai 5%, kemiskinan juga bisa bertambah 5%. Itu dalam ini. Ya. Ya, jadi kalau bilang Prastowo itu membakar uang subsidi itu pembenaran mereka terhadap pemerintah yang mereka selama ini memang jilat ya, kalau saya mau bilang. Artinya sehingga menghilangkan rasional, logika beliau sebagai profesor yang paham sebenarnya hitung-hitungan dan manfaat subsidi selama ini. Kalau memang subsidi ini tidak ada gunanya, ini kan dilakukan oleh semua pemimpin bangsa ini gitu. Cuman gini juga, Bung. Kita kalau ngomong personal dengan mereka yang tadi membela pemerintah itu, mereka prihatin. Tapi begitu di publik, mereka lain juga ngomongnya. Mungkin karena ada sesuatu. Tapi kalau kita diskusi langsung gitu ya, nggak begitu juga kadang pendapatnya gitu. Ya, mereka kan harus terlihat manis di depan ininya, yang bayar mereka kan. Nah, gitu. Kalau kita bicara face to face mungkin nggak begitu. Ya, kalau giliran bicara sesama tetangganya pasti dia menolak juga kenaikan BBM ini. Iya. Saya di ujung iris tipis-tipis ini. Anda kan di Komisi 5 membidangi transportasi. Itu kan rentan betul itu. Kalau ada kenaikan BBM, biasanya uang antar sayur dari Sukabumi ke Jakarta 3.000, jadi sekarang jadi 5.000, pasti kan dibanding konsumen harga kangkungnya pasti naik dong. Nah, ini gimana, Bung? Ya, kenaikan BBM ini kan berdampak ke semua sektor. Terutama tadi itu ya masyarakat miskin, ya tambah miskin, UMKM, buruh, tani, nelayan gitu ya. Tetapi pasti kemudian akan berdampak pada logistik dan transportasi. Logistiknya termasuk pangan dan lain-lainnya. Nah, kalau transportasi ini sudah pastilah mereka pengguna bahan bakar ini, gitu ya. Kalau kemudian mereka dalam proses produksi, ya kemudian konsumsi itu terdampak ya. Ibaratnya pengeluaran pemasukannya, apa yang dilakukan? Naikin harga kan? Ya. Jadi bisa dibilang kalau kemudian transportasi ini kemudian mengalami kenaikan, semuanya juga akan ikut naik gitu. Terakhir ini, sebagai wakil rakyat, kalau memang tetap pemerintah tetap menaikkan harga BBM, sebagai politisi, wakil rakyat, apa sikap politik Anda?
ya pemerintah sekarang ini kan, baik presiden maupun pendukungnya ini kan penolak BBM nomor 1 di negeri ini kan. Sampai demo-demo ya kan, sampai apa namanya, bilang BLT itu menyogok rakyat. Nah, semua mereka lakukan sekarang ini. Maksud saya, ini kan tinggal 1,5 tahun berakhir masa jabatan. Buat apa naikkan BBM itu? Untuk apa? Ya, hanya kemudian menyengsarakan rakyat dan lain-lainnya. Menurut kami minta batalkanlah kenaikan BBM ini, karena kami menilai APBN sampai 2 tahun ke depan itu mampu mensubsidi rakyat. Ya, ibaratnya kita hilangkan saja 100 triliun gitu ya untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain, itu sudah bisa membantu untuk subsidi rakyat. Nah, gitu. Jadi tidak ada jalan lain, kami kemudian meminta pemerintahan Jokowi untuk kemudian membatalkan kenaikan BBM ini, karena kami yakin penolakan beberapa tahun lalu dengan yang terjadi tahun ini sama saja. Ya, jadi kalau memang masih punya keberpihakan pada rakyat, memahami rakyat saat ini sedang susah, kondisi dunia lagi sulit, ya udah. Sepengetahuan Anda, saya lagi baru sekarang. Sepengetahuan Anda, apa hukumnya Pipo bisa di 8.900, tiba-tiba ada instruksi batas bawahnya, naikin katanya. Secara sepengetahuan Anda dalam hukum ekonomi internasional seperti apa? Pemerintah Pak Jokowi, menteri-menterinya kan sering bilang kita serahkan mekanisme pasar kan? Iya. Nah, sekarang mekanisme pasar terjadi, Pipo. tapi mereka mau atur lagi sama dengan apa yang mereka putuskan. Itulah apa namanya, pelin-pelan, tukang prank, pokoknya banyak betul sematan yang cocok buat rejim ini, karena apa namanya, seperti yang tadi Bang Herman bilang, Pipo ya, Pipo kemudian melakukan mekanisme pasar bahwa mereka bisa jual kok 8.900 dan dia masih untung. Seandainya pun dia rugi mau obrol gaya ini urusan dia dong. Ya, harusnya apa yang dilakukan Pipo itu yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Pertamina, karena itu kan BUMN. Badan usaha milik negara, milik rakyat. Pipo kan internasional ya. Ya. Ini terakhir nih, saya bilang terakhir supaya Bapak nggak bosan-bosan. Dari tadi udah 3 kali terakhir ya. Iya. Nggak apa-apa Bang Herman. Terakhir terus. Kita diiris terus ini pokoknya. Kalau terus bilang, bisanya waktu saya kuliah kata dosen terakhir nih. Paling enak gitu ya kan. Padahal masih 5 kali terakhir ya kan. Iya. Ini ada nggak berkelindan nggak atau berkaitan nggak bunga utang kita yang 800 triliun sekian dengan kenaikan BBM ini? Anda melihat ada nggak kaitannya itu dengan utang luar negeri kita dengan kenaikan BBM ini? Walaupun kata mereka nggak ada kaitannya gitu. Ada kalau saya ini kan rejim ini kan memang raja utang juga kan. Sekarang utang kita udah 8.000 triliun. Kalau saya melihat nggak ada kaitan ke situ. Saya justru melihat margin dari kenaikan BBM ini untuk apa? Ya kan, Pilpres sudah dekat, atau untuk mengamankan infrastruktur yang mungkin saja tidak bisa selesai, itu kalau kemudian tidak ada tambahan pendanaan, ya lebih ke situ. Ya? Iya. Atau untuk apa? Gitu ya. Ya, saya ngikutin tweet Anda itu karena saya senang dengan bahasa-bahasa rakyat. Saya paling pusing namanya harga keekonomian, ron yang gitu. Masyarakat kita tuh pusing loh, ron 89 mau ron apa gitu nggak ada. Udah harga keekonomian per barel crude oil gitu nggak ngerti masyarakat kita itu. Pokoknya harga naik berimbas ke barang-barang sembako, gaji dia tidak naik. Sementara tadi uang 50.000 bisa satu hari, sekarang nggak bisa. Itu aja. Kan logikanya sederhana, Bang. Waktu Pak Jokowi pidato kemerdekaan kemarin kan optimis, Bang. APBN kita tuh optimis. Oh iya, hampir tahun katanya nggak ada kenaikan. Iya, makanya kan, sekarang ada apa, Bang? Tiba-tiba, ini mau dekat Pilpres, Bang. Tapi katanya, kami sudah lakukan yang terbaik, ini adalah keputusan terakhir. Karena narasi-narasi itu kan yang terbaik, tujuan bernegara ini adalah mensejahterakan rakyat dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang terbaik, Bang. Sekarang ya kan kita bisa rasakan nih. Semua kemudian bergerak naik. Ya. Dan katanya diandalkan BLT itu tidak yakin saya, Bang.
Berarti kan Anda mengikuti Prastowo itu dengan gagah berani perkasa di menjelaskan ini adalah langkah yang baik, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran katanya gitu. Iya, tapi kita kan tahu beliau ini kan banyak salahnya, Bang. Ya karena pertama katanya waktu itu nggak disubsidi pemerintah, iya. begitu dikejar dia ini ya. Pokoknya namanya juru bicara ini kan, juru bicara yang mereka junjung ini kan itulah yang mereka senang-senangkan. Oke, ini terakhir benar. Anda siap dibully sama bajar-bajar karena Anda juga sering juga dibully saya lihat, tapi ini ya enteng-enteng aja dibully. Ya saya biar aja dibully bajar kan dibayar pemerintah, Bang. Tapi yang penting kita selalu bersama rakyat, karena memang perintah ketum itu bahwa seluruh kader Demokrat harus bersama rakyat. Apalagi ini mau 9 September mau ulang tahun. Iya, kita bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk negeri ini, Bang. Jadi kita ini tujuannya sebenarnya tidak ada hal yang sifatnya inkonstitusional. Jadi perjuangan kita ini benar-benar untuk kemudian menyuarakan apa yang kita alami, apa yang kita dengar dari mulut rakyat, apa yang kita rasakan dari hati mereka, bahwa mereka memang sedang susah, Bang. Ini tambah susah ini pokoknya. Dan kita bisa lihat dalam beberapa hari ke depan pasti ada reaksi. Ya, ada aksi, ada reaksi. Ada asap, ada api. Ada api, ada asap. Intinya pasti akan ada reaksi dari rakyat. Ya. Kalau memang mereka sedang sejahtera atau mereka merasa BLT itu bisa mengcover semua dampak dari kenaikan ini, mereka tenang-tenang aja, Bang. Tetapi kalau mereka memang susah, pasti tuh. Itu udah ibaratnya tuh melewati batas, pasti ada reaksi dari rakyat. Dan itu alami ya? Alami, kalau tanpa digerakkan. Saat kekuasaan cross the line, akan ada aksi, Bang. Akan ada reaksi dari rakyat nanti yang mengoreksi kesalahan-kesalahan penguasa ini. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Bung Irwan Peco, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Demokrat, Dapil Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.